Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara program Suara Gembala Gemibem lewat multimedia Gemibem yang terus menjadi alat kesaksian dalam kasih dan anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang di muka bumi ini. Saudara-saudara, adalah hal yang menarik dan mengharukan kalau dengan seksama kita mempelajari apa dan bagaimana kisah pembuatan lukisan perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-murid yang dilukis oleh sang maestro seni lukis, yakni Leonardo da Vinci. Awalnya ia mau melukis seorang Yesus dan ia berjalan berminggu-minggu. Dia mencari seorang yang punya gambaran atau karakter yang mirip dengan Yesus. Seorang muda, gambaran orang yang baik, yang penuh empati dan sebagainya. Ia kemudian berjumpa dengan seorang muda berusia 19 tahun namanya Pietri Bandinelli. Maka mulailah ia melukis sosok Yesus yang menjadi pusat karya lukisannya. Kemudian ia mencari gambaran 12 muridnya, dan yang menarik adalah karakter terakhir yang sangat sulit untuk dia cari, yaitu karakter Yudas Iskariot. Ia berjalan mencari di pasar-pasar, di jalan-jalan, kemudian suatu waktu dia masuk ke penjara di Roma, dan dia menemukan ada seorang yang rambut panjang, kemudian mukanya tertutup oleh rambut dan kelihatan orang ini seorang yang sangat kejam, yang kemudian dia atas izin, dia mohon izin kepada kepala penjara, tapi juga izin raja waktu itu, maka dia, seorang laki-laki ini dibawa keluar dan dipersilakan Pak Leonardo da Vinci ini untuk melukisnya. Dan dia melihat sosok ini, setelah selesai dia melukis, alangkah sedihnya laki-laki ini mengetahui bahwa dia dilukis oleh Leonardo da Vinci sebagai seorang yang punya karakter Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus, bahkan yang menjualnya. Pietri sempat bertanya kepada Pak da Vinci, apakah Pak da Vinci mengenal dia? Karena dia bilang, bukankah 7 tahun yang lalu ia dilukis sebagai Yesus, sebagai peran atau sosok karakter seorang Yesus. Ia sangat bersedih karena Pak da Vinci bilang, aku tidak mengenal engkau. Dan ini sesuatu yang kita lihat ironis sekali, bahwa ternyata manusia bisa berubah. Namun saudara-saudara, agak berbeda dengan satu sosok dalam Alkitab yang awalnya dia begitu membenci, bahkan ia menganiaya dan membunuh orang percaya. Namun ketika ia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami perubahan yang luar biasa. Ia bertobat dan mau melayani Tuhan. Namanya Paulus. Seorang yang diubahkan oleh Tuhan. Dari seorang yang kejam, seorang pembunuh, yang tak mengenal belas kasihan, kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi pewarta Injil. Dan dia kemudian dipakai untuk menyatakan kabar kesukaan, Injil damai sejahtera yang penuh kasih itu bagi semua orang. Oleh karena ia sangat bersyukur bahwa ia menemukan kehidupan dalam keselamatan yang nyata dalam Kristus, bukan kebinasaan. Ada moto hidup yang luar biasa dari Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi moto yang sangat kuat bagi Paulus. Lewat pengalaman hidup, pengalaman iman Rasul Paulus itu memotivasi dan kemudian mengingatkan umat Tuhan di Efesus. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang menjadi
perenungan bersama kita di saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan ini mengingatkan umat di Efesus supaya mereka tetap dalam penghayatan iman kepada Kristus. Mereka harus tetap kuat dan tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitar, di mana ada banyak orang yang hidup jauh dari Allah. Hidupnya tunduk pada hawa nafsu, suka berdusta, suka mencuri, mendendam, marah, dan suka memfitnah. Semua itu adalah kehidupan manusia yang lama. Allah dalam Kristus rela menjadi manusia. Dia menderita sengsara untuk saya dan saudara. Dia mati di kayu salib demi untuk menebus saya dan saudara. Dan betapa yang dia lakukan itu sungguh hal yang luar biasa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Karena itu umat Tuhan, kita yang sudah menerima Kristus, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, hendaklah hidup yang diubahkan oleh Kristus itu patut kita hargai, patut kita hormati. Dan karena itu kita berkarya, kita menyaksikan tentang kasih dan anugerahnya bagi banyak orang. Saudara-saudara, ada salah satu lirik lagu, dan lirik lagu ini banyak menyentuh setiap orang percaya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara-saudara, lirik lagu ini hendak mengingatkan kita bahwa betapa Allah dalam Kristus telah menebus, telah membayar kita dengan lunas segala dosa kita di kayu salib. Dan karena itu, kita yang ditebus ini menjadi manusia yang baru. Kita mau hidup dalam Kristus dan kita tanggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita teruslah menjadi umat pemenang, umat yang terus menyaksikan karya selamat Allah bagi dunia. Tuhan kiranya akan selalu menolong dan memampukan kita semua. Shalom.